Hai, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, jadi di sini aku mau sharing beberapa banyak banget pertanyaan sebenarnya belum aku jawab dan juga banyak banget um, komen ya yang pengen aku sharing di sini ya tentang twin flames. Apa yang aku ingat aja ya, yang aku coba sharing dan aku coba jawab. Oke. Apa Puto? Sini? Ya, Pluto biasa cari perhatian. Cari betina. Oke. Jadi di sini aku pengen sharing tentang gimana rasanya atau apa yang terjadi saat divine masculine kembali atau um, bersatunya kamu dengan divine masculine gitu, karena yang nonton pasti divine feminine ya. Sebenarnya aku agak capek menjelaskannya ya, cuman that's okay, nggak apa-apa karena banyak penonton baru ya. Bukan capek sih, cuman kalau aku ulang dari awal akan terlalu panjang videonya, maksudnya kayak gitu ya sih. Jadi aku harus jelasin sama kamu, siapapun yang mengerti, memahami atau menjalani proses twin flames yang mencari tahu, itulah divine feminine. Nggak peduli kamu laki-laki atau perempuan sih, oke? Okay? It's genderless, ini nggak perlu lewat gender karena ini tentang spiritualitas, tentang jiwa. Jadi nggak ada tentang gender, nggak ada tentang fisik kamu, nggak ada sama sekali, oke? Okay? Karena aku belajar twin flames ini juga dari seseorang yang dia divine feminine namun dia seorang laki-laki sih ya, dan divine masculine seorang perempuan. So oke, okay. Dan inilah perjalanan spiritual, oke? Okay? Jadi apa yang sering aku bilang ya mungkin nggak akan menyenangkan kamu, karena pembelajaran spiritualitas artinya bukan memberi makan ego kamu ya, namun memberitahu kamu real energi spiritual soul yang sebenarnya. Namun egoisme kamu bakal menentangnya dengan marah, emosi. Enggak, aku tahu kok ini twin flames, aku tahu ini dia harusnya kembali sama aku, dia harus bla 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 bla. Sih, aku pernah ada di posisi kamu, jadi aku tahu sih gimana dulu aku sangat merasa spesial dan akhirnya ini harus bersatu, harus bersama. Aku udah ikhlas kok gitu, aku udah nggak mencari dia atau gimana, tapi aku harap dia kembali sih. Ternyata dia nggak kembali ya. Dan aku akhirnya menyadari kalau aku stuck di posisi yang ego aku malah makin tinggi saat aku merasa dan yakin ini adalah spesial, ini harus bersama dan aku harus bersatu dengan dia agar menunjukkan ke orang-orang sih ya kalau ini hubungan yang spesial. Oke, dulu aku kayak gitu sih ya, jadi aku tuh merasakan itu banget. Namun ya, aku nggak bisa bilang kapan pastinya ya, cuman aku ngerasain memang ego aku benar-benar runtuh, ego aku hancur ya dalam kehidupan. Egoisme itu benar-benar hancur, mungkin ditambah karena aku mengalami lagi kehilangan ayah aku, ayah sambung aku atau ayah tiri aku, jadi benar-benar hancur. Aku benar-benar lelah dan aku fokuskan untuk ke diri aku sendiri, aku melepaskan segala-galanya ya. Namun ya itu, dari sebelum kejadian itu aku udah bertemu dengan seseorang yang memang membawa aku ke arah spiritualitas, yang kalau aku kasih label atau aku kasih nama ya memang twin flames gitu ya. Dia udah ada di dalam hidup aku, dia menemani aku. Cuman ya itu tadi, karena aku tertrigger karena emosi kehilangan ayah aku, dan aku banyak banget kerjaan dan finansial aku terganggu. Pokoknya karena aku kerja sendirian, bagi kalian yang tahu, aku ngehandle semua kerjaan aku ini sendiri, website, bikin video, editing, bikin jadwal, apapun semuanya aku melakukan sendiri sih ya. Dan used to be aku terbiasa untuk melakukan semuanya sendiri karena udah begitu lama aku untuk melakukan sendiri semua hal sendiri gitu ya. Jadi aku terbiasa untuk
kerja ya. Dan untuk dia ya, dia orang yang sangat mengerti, memahami aku sebenarnya. Cuman yang dia takutkan adalah sesuatu buruk terjadi sama aku. Ya, karena aku orangnya gampang lelah, gampang capek, karena aku sponge ya, karena aku bakal nyerap energi siapapun, mau itu baik ataupun buruk sih. Dia benar-benar tahu aku, karena aku dengan dia itu benar-benar mirip ya. Kami berdua nggak suka terlalu bersosialisasi, kami berdua suka menyendiri. Jadi aku dengan dia itu benar-benar ya, bisa dibilang punya satu sama lain. Maksudnya apa yang kami berdua punya dalam hidup ini, ya aku hanya memiliki dia dan dia memiliki aku. That's it. Ya cuman energi kami berdua tertrigger bla 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 gitu ya. Karena aku udah capek, lelah ya, aku fokuskan untuk diri aku sendiri, dan dia juga memilih untuk fokus dengan diri dia sendiri. So aku biarkan itu untuk berjalan sih ya, pergi. Aku biarkan dia pergi ya, walaupun dia sempat untuk menarik atau men-trigger aku dengan seperti aku bilang spam video atau apapun. Aku bisa dibilang aku bukan yang nggak peduli ya, aku biarkan dalam artian aku biarkan ego dia bermain. Aku melihat dia sebagai seorang, aku nggak lagi melihat dia sebagai seorang yang buruk, jelek atau egois. Aku melihat dia adalah seseorang yang sama seperti aku ya, namun dia memiliki tubuh, memiliki jiwa yang berbeda dengan aku, dan tubuh dia memiliki ya egoisme yang besar saat ini, egoisme yang memang membuat dia memiliki pola yang keluar masuk dalam hidup aku sih. Aku melihatnya seperti itu ya, aku melihat divine masculine atau twin flameku sekarang kayak gitu, atau udah lama jadi seperti itu sih. Dan aku fokus dengan kerjaan dan karir. Aku mencoba untuk aku sering banget meditasi. Sudah aku bisa bilang meditasi itu sangat-sangat menjadi kebiasaan aku gitu, kerja meditasi. Dan aku bisa dibilang secara tidak sadar aku mengurangi makan juga. Bukan mengurangi ya, aku kayak nggak ngerasakan lapar sih. Jadi aku kayak ada di posisi seperti seorang monk atau biksu yang bisa kayak nggak makan gitu. Sehari aku bisa makan cuman sekali ya, dan nggak ada rasa lapar atau gimana. Aku benar-benar ada di energi kayak meditation state yang nggak lagi merasakan begitu fisik aku yang butuh makan gitu. Tetap aku akan butuh makan nantinya, cuman aku bisa ada di posisi kayak nggak merasakan itu sih, karena aku nggak tahu, mungkin itu yang dibilang dengan energi yang aku sudah nggak begitu attach atau terikat dengan fisikal aku atau materinya aku sih ya. Saat aku melalui banyak hal itu ya, aku nggak juga melihat hubungan twin flame sebagai baik ataupun buruk. Aku mengikhlaskan itu adalah hanyalah hubungan, baik dan buruk hanya label yang aku buat, kita sebagai manusia buat sih. Dan tanpa aku sadari, tanpa aku ingin untuk dia kembali, aku mengikhlaskan semua, dia kembali sih. Dia udah kembali cukup lama ya, dan saat dia kembali aku juga nggak tertrigger kayak sebelumnya yang aku marah, emosi. Enggak, aku lebih ke kayak yes, apa kabar gitu bla bla. Dan dengan aku adalah orang yang sangat straightforward atau very direct ya. Aku orang yang jujur kalau ada sesuatu perlu apa nih gitu. Aku bukan seseorang yang suka untuk terlalu buang-buang waktu ya. Aku seorang perempuan tapi aku nggak suka basa-basi. Jadi aku tanya sama dia, apa yang kamu inginkan dari aku gitu. Jadi what's what your purpose gitu, apa yang kamu inginkan ya. Dan untuk pertama kalinya dia nggak kayak yang dulu, dia nggak lagi bilang yang enggak, aku cuman mau tahu kabar kamu atau enggak. Dulu ego dia masih tingginya banget gitu ya. Sekarang jawaban dia berbeda ya, aku ingin bersama dengan kamu ya, aku ingin kita
lebih dari sebelumnya, dan aku ingin lebih dekat dengan kamu sih ya. Jadi saat merasakan yang dia bilang gitu juga, aku juga nggak kayak terpikir langsung happy bahagia gitu, atau no, aku ngerasain kayak peace, aku ngerasain damai ya dalam diri aku, karena aku nggak lagi ngerasakan obsesi dari diri dia. Aku ngerasakan kalau dulu dia orang yang bisa dibilang kami berdua sama-sama terobsesi ya, dia bisa saying kayak I love you so much, pokoknya apapun yang dia lakukan dia selalu bilang I love you, I love you, I love you gitu ya. Sekarang kata-kata itu berkurang ya, tapi apa yang sering kami berdua rasakan atau aku dengan dia katakan adalah aku kan selalu ada untuk kamu, aku akan ada di samping kamu. Walaupun kamu nggak menginginkan aku, walaupun kamu jauh, aku akan tetap ada di sisi dan samping kamu. Sih, itu yang selalu dia katakan sama aku dan aku katakan dengan dia. Bukan karena cinta dan kasih sayang hilang, no. Aku menyadari itu karena egoisme dari cinta kami berdua yang sebelumnya itu sudah runtuh. Sih, jadi yang ada kami berdua inginkan atau kami berdua rasakan sekarang adalah kami ingin menjaga satu sama lain. Dalam artian, kami hanya ingin untuk aku nggak tahu aku bisa jelasinnya apa, karena ini beyond words, ini lebih daripada kata-kata. Ya sih. Jadi saat dia mengatakan itu sih, aku sadari ya, aku nggak lagi di posisi terobsesi dan dia juga nggak. Sih, kami berdua tetap mengalir. Aku nggak juga seperti dulu saat dia kembali aku langsung mencerca dia dengan banyak kata-kata atau apapun juga, atau menuntut dia macam-macam, kamu harus ini itu, no. Ya sih, aku benar-benar mengalir energinya sampai kami berdua bisa dibilang lebih dekat daripada kami pernah dekat sebelumnya sih. Jadi sekarang aku dengan dia itu menikmati momen dan hal yang dia nggak percaya sama sekali tentang spiritualitas, karena aku pernah singgung ke sana. Jadi aku nggak mau juga tanya soal twin flames, karena aku yakin dia juga pasti nggak percaya, karena saat spiritualitas reinkarnasi aja dia nggak percaya. Tapi dia percaya apa yang aku bilang gitu. Dia saat aku bilang kamu percaya nggak kalau kita, maksudnya kalau aku bisa melihat masa lalu kita berbagi masa lalu di kehidupan lalu, apakah kau percaya gitu? Yes, dia bilang aku pasti percaya kalau kamu yang bilang itu. Tapi apakah hal itu benar ada gitu? Apakah hal itu nyata gitu sih? Jadi ya yang aku bilang ya, masih banyak hal di dunia ini yang memang kita belum ketahui gitu. Tapi yang aku tahu, aku hanya ingin bersama dengan kamu sih. Dan itu juga yang dia bilang, aku juga nggak tahu ini apa, aku nggak tahu mau menjelaskan apa ke kamu ya. Dia sempat mengira ini bukan cinta loh, itu yang dia pernah katakan sama aku, sama sebelumnya yang dia ada pernah kembali terus pergi lagi gitu ya, twin flames aku. Dia bilang ini bukan cinta, ini bukan aku udah habis cinta aku sayang aku sama kamu itu sudah nggak ada lagi sih. Sekarang dia mau bilang cinta juga dia bingung, tapi dibilang bukan cinta juga uh, ini rasanya lebih dari cinta. Yang dia bilang yang dirasakan hanya aku ingin menikmati semua waktu apapun juga bersamamu, dan aku ngerasain bersama kamu itu beyond times, beyond places. Maksudnya kayak kamu selalu sama aku dan aku selalu sama kamu sih. Karena jujur aku dengan dia itu sempat enggak berhubungan lama sekali ya, no kontak ya, dan enggak akan aku bertujuan untuk dia agar kembali sama aku, no. Karena aku memang ingin membiarkan egoisme dia bermain, dan gimana dia melihat ini semua sih, kembali ataupun tidak itu hanya by product gitu. Yang penting aku menjalani perjalanan aku sih ya. Jadi sekarang bisa dibilang yes, dia ada di dalam hidup aku walaupun kami berdua jauh LDR ya. Aku dengan dia itu beda tempat tinggal ya, beda
bahkan kami berdua bukan dalam satu bahasa yang sama sih. Jadi ya kamu mengertilah apa yang aku maksud sih. Jadi aku dengan dia itu sangat berbeda secara fisik, secara culture, ras, ya pokoknya semuanya berbeda sih. Namun apa yang benar-benar sama antara kami dua, aku dengan dia, jiwa kami. Aku nggak pernah bertemu dengan seseorang yang benar-benar mirip sama aku secara jiwanya. Untuk fisik segalanya kami dua berbeda, status, kehidupan itu benar-benar jauh berbeda. Dia seseorang yang sangat jauh tinggi daripada aku, keuangan dan karir dia juga jauh berbeda dari aku, dan usia ada perbedaan ya, namun di jiwa kami berdua itu kayak resonate gitu ya. Aku dengan dia benar-benar menikmati, menyukai waktu kesendirian. Aku dengan dia ada di posisi yang memang kami berdua punya mental LDR gitu, jadi punya mental yang whatever happen ya, apapun yang terjadi ya, saat hati memilih untuk seseorang dan hati ini udah dimiliki seseorang, apapun yang terjadi kami akan menuju satu sama lain sih ya. Aku berbicara tentang jiwa, namun secara fisik ya, secara komunikasi kami berdua sangat berbeda. Seperti aku bilang, karena divine maskulin dan divine feminin. Aku adalah seseorang yang banyak bicara, aku seseorang yang selalu bicarakan apapun yang aku rasakan dan pikirkan. Ya, dia adalah seseorang yang pasif ya, seseorang yang dia lebih menyukai untuk dengar apa yang aku bilang. Ya, dia seseorang yang dia sering banget bilang kalau apa yang aku katakan, pasti dia bilang itu loh yang aku mau, itu loh yang aku pikirkan, itulah yang aku rasain sih ya. Karena aku dengan dia, aku terbiasa bicara bahasa Inggris sama dia ya, jadi itulah kenapa aku sering ada ngomong bahasa Inggris juga. Bukan karena aku sok-sokan atau gimana, karena aku dengan dia ngomong pakai bahasa Inggris sih ya. Jadi dia tipe yang kayak gitu, jadi bukan berarti aku bicara dan dia menilai baik buruk, no gitu. Dia bakal, that's what I think about gitu, kayak that's I've been looking for it gitu, itu yang aku selama ini cari, itu yang aku pikirkan, itu yang aku pengen sih ya. Dan apa yang aku rasakan bersama dia adalah merging sekarang, menyatu ya. Ini yang disebut oleh salah satu orang yang bantu mengajarkan aku Twin Flames, dimana adalah energi penyatuan, dimana aku nggak ada ngerasa perpisahan lagi sama dia. Aku ngerasa aku dengan dia satu, seperti air yang menemukan tempat untuk kembalinya, tempat sumbernya air itu ya, jalannya tempat air itu, tempat dia kembali sih. Jadi seperti kamu dengar bunyi air, aku tiba-tiba penuh karena aku ngisi air tadi sih ya. Ibaratnya air itu kembali ya ke tempat dia berasal dulu sih. Jadi aku dengan dia sekarang nggak lagi kayak dulu yang saat aku pertama ketemu, yang kita ini apa, kita pokoknya aku banyak menuntut gitu, dan dianya ya iya gitu, sampai dianya yang kesal, dia yang marah, dia yang emosi, karena dia selalu bilang, aku selalu memberikan apa yang kamu mau baby, aku selalu kasih apa yang kau mau, aku selalu bilang apa yang kau mau. Apakah itu pernah puas ke kamu sih? Jadi pertengkaran aku dengan dia sebelum ini yang benar-benar menghancurkan ego aku berdua benar-benar hancur egonya. Jadi ego dia benar-benar hancur, ego aku benar-benar hancur. So sekarang saat aku bersama dia, aku nggak yang kayak energi yang cepat-cepat aku harus chatting atau aku harus ngabarin nanti dia khawatir, no. Ini mengalir aja gitu, dan dia tahu aku sekali, dan aku juga tahu dia gimana. Seperti aku bilang tadi, hidup kalian berdua ya it's similar gitu. Dia setelah pulang kerja ya udah dia di rumah stay gitu. Dia suka travel juga, cuman dia nggak suka travel sendirian atau travel sama temannya. Dia pengen travelnya sama aku gitu, atau apa
sama keluarga gitu. Sama dengan aku bukan orang yang suka travel atau jalan jauh dengan atau hangout dengan orang lain. Aku bisa traveling tapi dengan keluarga, dengan orang yang terdekat sama aku sih. Jadi dunianya dia setelah kerja, ya ibaratnya dia kembali ke tempat dia pulang, ya dia akan menunggu aku gitu. Ataupun saat aku selesai kerja, dan ya aku juga menunggu dia sih. Tapi energi menunggukan berdua ini bukan lagi energi kayak yang kayak dulu menggebu-gebu harus bersama, kamu harus punya waktu untuk aku, kamu harus sama aku gitu ya, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. No, ya aku nggak tahu apa, tapi susah banget dijelasin memang, karena ini nggak akan bisa pakai logika, nggak akan bisa pakai pikiran, namun energi peace, damai sih. Jadi apa yang aku rasakan sekarang adalah kedamaian ya bersama dia, bukan lagi cinta yang kita harus cepat-cepat misalnya menikah atau gimana. No, justru aku enjoying, aku menikmati waktu aku bersama dengan dia itu. Karena yang aku hargai sekarang adalah present moment, karena masa depan ya akan tetap tinggal di masa depan, namun aku ingin menikmati masa sekarang. So itu kenapa aku dengan perjalanan aku sekarang ini ya terlihat seperti nothing special. Memang terlihat seperti nggak ada yang spesial, nggak ada emosi atau gimana ya. Ada emosi, tetap ada, karena kita manusia tetap ada perasaan, namun nggak lagi mengontrol kita sih ya. Yang aku paling senang adalah aku bisa mengendalikan diri aku, karena jujur energi aku yang paling dramatis, energi aku yang penuh karma di hubungan ini bersama dia. Dan dia sering banget memang dulu saat bicara sama aku, dia pengen banget untuk minta aku untuk ngehandle diri aku. Seperti kalian tahu kan, aku orangnya sangat stubborn, sangat keras kepala ya, dan dia orang yang pasif. Jadi dia orangnya sebenarnya menerima, cuman dia sedih saat dia ngelihat aku losing control gitu, aku kehilangan kontrol gitu. Jadi karena kalau aku kehilangan kontrol itu kan nyakitin diri aku sendiri. So that's why dia pengen sekali untuk aku mengendalikan diri aku. So di masa ini spiritualitas ini aku benar-benar udah jauh lebih bisa mengendalikan diri aku. So dan itu aku sadari saat aku really benar-benar bisa mengendalikan diri aku, dia datang ke dalam hidup aku secara willingly, tanpa aku minta, tanpa aku cari. Dia ada dan dia stays, dia diam, dia tinggal, dia nunggu aku tanpa dia ada bicara apapun juga, tanpa dia pernah berkata buruk atau gimana. Yang dia selalu katakan, aku akan selalu ada untuk kamu dan aku akan selalu di sini untukmu ya. Ya itu yang aku pengen share untuk kalian ya. So wah ternyata 20 menit lebih, so aku harap ini membantu. Nanti mungkin aku bisa cerita lagi. Okay, so that's it, I think that's all. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video.